Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Amanda Octavia Ramadhani, nomor absen 6. Nama saya India Antonia Sidney, nomor absen 13. Nama saya Vanessa, absen 29. Nama saya Dwi Ira Puspita, nomor absen 9. Nama saya Maulia Nurwidia, nomor absen 20. Nama saya Muhammad Saifuddin, absen 19. Nama saya Minam Zarkasi, absen 11. Oke, kali ini kami akan membahas memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional ada dua, yaitu pertama, keunggulan mutlak dari masing-masing negara, dan yang kedua, keunggulan komparatif. Apa yang dimaksud dengan keunggulan mutlak? Keunggulan mutlak adalah kemampuan negara untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak daripada negara lain. Menurut teori perdagangan yang dikemukakan oleh Adam Smith, perdagangan antar dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi jika masing-masing negara mempunyai kekuatan dalam memproduksi barang tertentu. Sebagai contoh, Indonesia dengan Thailand memproduksi dua jenis barang, yaitu pakaian dan tas. Dengan asumsi masing-masing negara itu menggunakan tenaga dan waktu yang digunakan sama. Ternyata Indonesia mampu menghasilkan barang pakaian lebih banyak, sedangkan Thailand lebih banyak menghasilkan tas. Jadi Indonesia memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan pakaian dan Thailand menghasilkan keuangan mutlak untuk menghasilkan tas. Dan sekarang apa yang dimaksud dengan keunggulan komparatif? Keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Menurut David Ricardo, perdagangan internasional terjadi apabila ada perbedaan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan sejumlah biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Sebagai contoh, Indonesia mampu memproduksi kopi atau sawit secara murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah seperti halnya Malaysia yang bisa memproduksi timah dengan murah. Inilah artinya Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi atau sawit, dan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Berdasarkan penjelasan tentang keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif, maka Indonesia tentu memiliki produk unggulan komoditas ekspor yang bisa dijadikan sumber penerimaan devisa bagi negara. Keunggulan komparatif bisa meningkatkan standar kehidupan dan pendapatan apabila negara itu melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi. Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah dapat menjadi negara pemasok komoditas dunia. Komoditas unggulan yang bisa memberikan kontribusi bagi negara pasaran dunia antara lain karet, kopi robusta, beras, kakao, rempah-rempah, batu bara, emas, tembakau, dan kertas ataupun. Selain komoditas unggulan pemasok pasaran dunia, komoditas itu juga merupakan produk unggulan untuk ekspor ASEAN. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan internasional dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Adakah tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional? Tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional di era perdagangan bebas. Yang pertama, eksploitasi ekonomi. Yang kedua, pudarnya identitas kehidupan. Yang ketiga, ancaman fisik lingkungan. Yang keempat, eksploitasi sumber daya alam berdampak pada perusahaan lingkungan hidup. Yang terakhir, meluasnya budaya barat dalam berbagai kehidupan masyarakat Indonesia. Peluang yang dapat dilakukan dalam era perdagangan bebas yaitu dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan melimpahnya tenaga kerja yang dimiliki untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing
bersaing di pasar internasional dengan budaya produksi yang murah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.